diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani, ya Allah, jika seandainya Engkau mengakhirkan kami sebentar saja, mengakhirkan ajal kami sebentar saja, fa asaddaqa, maka kami akan bersedekah. Bayangkan, setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Ketahuilah, yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Ngopi Slow, ngobrol perkara Islam dengan santai. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu walaupun mungkin berjauhan. Kenapa demikian? Kita perlu bersyukur karena Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa berkumpul dan masih hidup sampai saat ini. Karena coba kita lihat berapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka ingin sekali thalabul ilmi tapi tidak bisa. Karena mungkin Allah berikan ujian berupa penyakit, atau mungkin Allah berikan dia kecukupan baginya umurnya, artinya Allah wafatkan dia. Maka kita yang masih hidup, kita yang masih sehat, mari gunakan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat Allah berikan kepada kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita renungi apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran di Quran surat ketiga ayat 185. Apa kata Allah? Allah menyampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kita pahami ayat ini, Masya Allah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang memiliki jiwa, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa. Bahkan nafsun sendiri dikatakan, kalau kita tarik dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Dan ketika kematian itu datang, kita tahu betul dalam ayat lain dikatakan, ketika kematian itu datang, la yastakhiruna sa'ah wa yastaqim, tidak akan bisa kita mengakhirkan atau mengawali. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pesan yang mendalam buat kita. Siapapun kita hidup di muka bumi ini hanya dengan menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bukan kenikmatan Allah? Mata, kenikmatan Allah. Telinga, bukankah ini juga anugerah dari Allah, kenikmatan dari Allah? Kalau tidak ada telinga, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa mendengarkan apapun yang baik di muka bumi ini. Mulut, itu pun juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesehatan pun, jiwa pun, bahkan kehidupan pun, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya hidup dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kenikmatan itu dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kenikmatan itu Allah ambil? Kita lupa pada Allah. Kita lupa bagaimana sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah, yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Bukankah dulu Imam Al-Ghazali juga pernah bertanya kepada muridnya, apa hal yang paling dekat dengan kita? Ada yang mengatakan keluarganya, ada yang mengatakan istrinya, ada yang mengatakan anak-anaknya. Tapi ternyata apa kata Imam Al-Ghazali? Ternyata yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, karena kematian adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau
kalau saat ini Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah siapkah Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita ini saat ini pribadi-pribadi yang begitu banyak dosanya? Bukankah kita ini mungkin bisa diibaratkan kita ini dosanya miliaran, tapi sedekahnya receh? Sudah pantaskah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu-satunya cara supaya kita siap menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan bekal yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal yang paling mudah? Apa bekal yang paling gampang kita peroleh? Itu Allah sampaikan di Quran surat 63 ayat 10. Apa kalimat Allah Subhanahu wa taala? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, apa kalimatnya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Hei orang-orang yang masih hidup, apa kata Allah? Wa anfiqu, sedekahkan apa yang Allah berikan kepada Anda. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum mati, sebelum wafat, sebelum maut menjemput Anda. Ini pesan yang dalam buat kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, bukankah rezeki yang kita miliki itu milik Allah? Bukankah harta yang kita pegang itu milik Allah? Maka kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkan apa yang kami berikan kepada kalian, kata Allah. Kalau memang itu rezeki bukan milik kita, kalau memang kita tahu harta kita miliki bukan milik kita, hanya milik Allah, harusnya mudah bagi kita itu untuk menggesernya, betul? Tapi coba kita lihat bagaimana kita keseharian kita. Kalau seandainya dalam dompet kita ada 100 ribu, 50, 20, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, ada kotak amal lewat, berapa yang akan Anda berikan kepada masukkan kotak amal? Saya yakin sampai saat ini masih banyak orang yang akan memasukkan pilihannya paling kecil plus paling kecil. Artinya apa? Dosa kita miliar, sedekahnya aja. Maka ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, mari kita bermuhasabah diri. Sebelum kita ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kejar sedekah kita. Mari kita kejar, kita infakkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Bukankah bahkan orang yang sudah diwafatkan, mereka berkata fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memohon kepada Allah, rabbi laula akhartani, ya Allah, jika seandainya engkau mengakhirkan kami sebentar saja, mengakhirkan ajal kami sebentar saja, fa asaddaqa, maka kami akan bersedekah. Bayangkan. Maka ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun Anda berada, mari kita muhasabah diri. Berapa banyak sedekah yang sudah Anda berikan? Berapa banyak yang sudah keluar untuk sedekah? Berapa banyak Anda sudah mendapatkan bekal dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah siapkah Anda menghadap Allah? Bagaimana kalau esok hari ternyata Anda diwafatkan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika Anda sudah berniat untuk sedekah, jangan pernah mundur. Bismillah. Bukankah Allah sudah menyampaikan orang yang sedekah Allah akan ganti 700 kali lipat dalam Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin dimanapun berada, ini merupakan peringatan buat kita. Zikrul maut, bahwasanya yang paling dekat dengan kita, kata Imam Al-Ghazali, adalah kematian. Sebelum kematian kita datang, sebelum ajal kita datang, mari kita perpanjang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat Anda, dan jangan lupa, mari kita bersedekah. Mudah-mudahan melalui waktu yang singkat ini, segmen yang singkat ini, kita mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita siap menghadap Allah? Mari kita persiapkan diri kita. Dengan apa? Gunakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu bersedekah. Kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang ahli sedekah, ahli zakat, ahli infak, bahkan ahli wakaf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita nantinya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.